Oke, next dari Saja Alia Faiha. Oke, Jal, bacain Jal. Seger ini Pak. Gatel lah sekarang gue. Oke. Hai Kak, menurut Kakak definisi sahabat itu apa sih? Oke. Greget sendiri gitu kalau punya temen bener-bener udah deket banget tapi ternyata di belakang suka ngomongin. Thank you guys, kalian sudah klik video ini. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa buat klik tombol subscribe ya. Dengan subscribe itu berarti kalian tanda yang support channel ini untuk terus berkembang. Selamat menonton. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, jadi di video kali ini sesuai dengan snapku yang kemarin, jadi aku sempat tanya ke kalian. Menurut kalian tuh definisi teman tuh apa? Nah, jadi di sini aku mau bahas tentang teman. Ini teman serius, teman, bukan teman gini ya, teman. Tapi yang tanya orang 5 doang atau orang 2? Ini sampai scrollku udah berhenti Pak. By the way, makanya jadi tetap aku baca dari paling bawah. Jadi di sini aku mau bacain DM kalian, dan di snapku kemarin aku udah minta ke kalian buat namanya tuh disensor atau enggak. Nah, jadi ini ada yang disensor, dan kalau nggak disebutin disensor atau enggak, jadi aku tetap sebutin namanya dan Instagramnya. Oke, jadi sebelum video ini dimulai, jangan lupa buat klik tombol subscribe. Langsung aja kita mulai ya. Dari bawah sendiri itu namanya Ningrum. bukan Pak. Bukan. Ningrum namanya. Yunita. Yunita. Jadi benar Yunita. Oh, enggak ding. Bukan Yunita yang itu. Oh iya. Malah dibahas loh. Jadi pertanyaan pertama itu dari Yunita Vanilla. Teman adalah keluarga yang kita pilih sendiri untuk diri kita. Jadi teman itu adalah keluarga yang kita pilih sendiri untuk diri kita. Jadi kita bisa bebas memilih Pak. Benar. Nah, kan? Jadi kita mau berteman sama siapa aja kita milih. Tapi Tapi sebenarnya teman tuh nggak pilih-milih. Ya udah, ini dari Yunita Vanilla. Dan nggak ada story-nya, nggak ada kayak ceritanya tentang dia sama temennya, jadi langsung aja aku skip. DM kedua itu dari Nuni Markisa, MRKSA ya Pak, Markisa apa ya? mereka suka 7. Itu dia nge-DM-nya, temen itu teko lek butuh tok, ilang lek dibutuhno. Nah, DM kayak gini tuh yang singkat, tapi kadang ada yang ngesindir gitu. Iya, benar. Maksudnya langsung ngesindir gitu, Pak. Datang pas butuhnya, kalau enggak Banyak, seperti itu sangat banyak sekali. Ya. Aku juga ngerasain itu. Oke, thank you Noni udah tanya. Dan yang ketiga, punyaku harus dibaca loh ya. Oh, ini Pak. Panjang nih. Panjang. Oke. Teman sejati tidak akan menunjukkan wajah palsunya padamu. Mereka menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Mereka jujur denganmu, dan ini adalah hal yang paling penting. Mereka tidak pernah mencoba menipumu atau berakting untuk membuat diri mereka tampak lebih kuat, lebih sukses, atau lebih dari yang sebenarnya. Punyaku harus dibaca loh ya. Oke, Nabila Kurnia. Dari Nabila Kurnia. Jadi intinya di sini tuh menurutku teman tuh harus apa adanya. Tentang situasi, kondisi, entah keuangan, entah apapun itu, ya Pak ya. Teman tuh jangan palsu sih. Nah, jadi yo aku kayak gini, ya udah kamu kalau misalnya jadi dirimu sendiri ke teman tuh enak sih. Nggak perlu jadi orang yang palsu. Nah, itu dari Nabila Kurnia. Thank you datangnya. saya mulai tertawa dengan pertanyaan ini. Saya ini masih 3 loh Pak. Masih 3. Mulai tertawa. Iya normal ini. Kalem. Benar tadi dibaca lagi dong sedikit tuh. Gimana? Yang itu harus Teman sejati tidak akan menunjukkan wajah palsunya padamu. Ya boleh sih. Ya udahlah. Ya, benar. Video ini bukan yang buat menyindir ya, tapi ya menyindir sih. Ya pasti yang lihat video ini pasti pernah kesindir juga. Dan ya udahlah, yes jenenge menungso ngono kuwi lah. Ya wis lah. Ya selanjutnya dari Indah PR. Wah, ini panjangnya aku suka nih. Teman itu seperti halnya air yang mengalir. Wih sih itu ya. Tetapi jika ada batu yang menghalangi jalannya air, dia akan terpisah. Oke. Sebaliknya, jika tidak ada batu yang menghalangi jalannya air,
maka air itu tidak akan terpisah. Bener sih yang sering dibilang teman-temanku, konco lek teko ming nek butuh. Jadi artinya teman itu datang ketika ada butuhnya aja. Aku setuju dengan pernyataan itu. Ya emang bener, teman tuh ya kayak gitu. Ngapain datang kalau nggak ada keperluannya sama sekali? Ya bener juga. Nggak ada yang nyalain ya Pak ya. Bener. Tapi yang namanya teman tuh juga penting. Jadi bener juga. Bener. Karena saling membutuhkan satu sama lain, saling tolong menolong karena hidup itu nggak sendirian. DM yang kedua, ini masih sama dari Indah. Temen sejak dulu tapi sekarang udah baikan. Sempat lost contact gara-gara cowok. Oh ini storynya dia nih, ceritanya dia. Tapi karena kita sadari itu tidak baik untuk kedepannya, jadi kita memutuskan untuk mengalah dan si cowok pun tidak memilih dengan siapanya. Jadi akhirnya kita jadi teman baik bertiganya. Nggak pernah lupa deh. Wah keren. Jadi ceritanya kayak ini rebutan cowok, Pak. Wah, rebutan cowok, terus tapi cowoknya ternyata makan cowok. Udah, dia bukan gay, Pak. Di sini tidak ada hubungan Akhirnya cowok makan cowok Kamu gitu. jangan mendespresikan dirimu sendiri kan. Oh iya. Jadi kita malah banyak yang tahu nggak enak aku. Jadi intinya di sini tuh kayak mereka cinta segitiga. FTV gue ya. Nah, tapi yang terpenting yang tadi di DM pertama itu ya emang temen tuh datang kalau ada butuhnya aja. Ya emang benar, tapi kita juga harus ada ketika teman butuh kita. Iya, Jadi sih, bukan betul. kita datang ketika kita butuh teman aja. Betul ya Pak ya? Betul sekali. Ini selanjutnya dari Milaisna. Sama. Teman tuh yang selalu ada kapanpun di mana aja. Waktu kita sedih, kita seneng, teman harus selalu ada di samping kita. Ya, ini benar. Jadi kita emang harus saling melengkapi. Jadi kok nek butuh aku, ya ngontak aku, nek butuh kowe ngontak aku. Dan Betul? butuh aku yo main ngontak dia ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa ada kowe ada konco. Makanya ada konco liare. Ya wes lah. Selanjutnya dari Tiara, ini storytellingnya dia. Storytelling ini ceritanya dia nih. Tidur satu kelas dan lagi enak-enak tidur, tiba-tiba guru datang suruh sholat dan kelas udah 2 kali disiram. Pertama disiram pakai air mineral botol yang lumayan masih banyak isinya sampai ke atas tembok. Jadi kayak air mancur gitu dari atas. Wah, kayak air mancur Pak. Kayak air mancur ini, air mancur gini-gini. Terus yang kedua disiram tong sampah yang banyak banget sampahnya, tahu dong baunya, nauzubillah. Itu sih kesan selama akulah sebelum pandemi ini datang. Terus apa hubungannya dengan konco? Iya. Oh, tidur satu kelas Pak. Jadi satu kelas tuh tidur semua. Tidur semua pas pelajaran gitu. Ya, pas pelajaran. Terus malah disiram air, malah nggak bangun semua. Yang kedua disiram tong sampah. Ya kalau aku jadi gurunya, tak sholatin mereka semua. Yojo tuh Pak. Dikira mayat tuh. Selanjutnya Dari Oke. Amira Debi. dari salah Pak. Salah Bambang. Apa? Amiranda B. Oh, tak kirain Amira Debi. Amiranda B. Amira Debi. Oke, ini aku bacain cerita dari Amarinda B. Teman itu spesial. Aku punya teman dari kecil, selalu bareng gitu teman rumah. Kita dari dulu selalu berharap bisa satu sekolah. Tapi ternyata dari SD dan SMP nggak pernah. Dan lucunya pas lulus SMP nilai UN, dia kan pasan udah hari H daftar SMA atau SMA, dia bingung Kak. Alhasil dia ngikutin aku daftar di SMK 2 Semarang. Ya Kak pernah manggung di sekolah itu. Walah, kita pernah manggung. Oh. Tapi kadang aku merasa insecure because BCS dia cantik banget, dia lebih dari aku. Tapi alhamdulillahnya dia nggak pernah jelek atau buruk sama aku. Wah, keren nih. Dia baik banget, dia yang selalu ada, dia ngerti kita juga. Jadi dia bukan teman lagi sih, tapi sahabat, tapi juga bisa saudara karena saking dekatnya. Sahabat akan selalu ada walaupun kadang tak terlihat. Wih, caps lock kabeh, bos. Masuk Pak Eko. Haha, kelihatannya jelimet Bang, kayak Kak Ijal ya, paham. Semoga dibalas sih, dibaca malahan. Yang terpahit itu ini, tapi ngakak sih. Kakak tahu kan daerah Gayam Sari ya, tahu. Rumah aku daerah situ. Aku dan teman aku itu pernah naik sepeda sampai ke Meranggen. Gokil nggak zaman SD, tapi wah, sepedaan Pak tekan Meranggen, sikile gempor kuwi. Tekan Meranggen anjir. Goblok. Beli apa itu ya di sana ya? Beli bensin ya? Kita ke sana karena nemenin teman kita ke rumah pacarnya. Wah, ngapain? Awas kawan banget kalian ya. Temen aku ini udah SMA waktu itu. Kamu SMP dikibulin anak SMA berarti. Sakit banget kamu. Kasihan
Terus kita bertiga ke sana naik sepeda karena belum pegang motor. Dan aku sama temanku yang seumuran SD ini jatuh di jalan diliatin banyak orang di daerah yang nggak dikenal. Malu-maluin, nah tapi seru jadi kangen. Ya emang kadang tuh masa-masa kecil yang pernah kita lamui nggak bakal kita dapetin sekarang sih. Jadi jangan pernah sia-siain masa kecil kamu. Berbahagialah. Kok ono waya mikir. Iya Ra. Dinikmatin dulu ya. Dinikmatin dulu. Wayamu kuwi waya endak. Kok wayamu mikir ya Ra. Wis kayak ngene-ngene iki. Ya wis waya mikir ya aku mikir abot dah sih. Wis. Kalau masa kayak gitu dinikmatin aja, enjoy. Nah ya. Wow, aku berharap dibales. Ya ini dibaca malan. Next, ini dari Tasyangela. Oke, ini ceritanya waktu ke mall jalan-jalan bareng, terus temen cowok aku ngejatuhin mesin boneka yang kecil. Terus mbak-mbaknya ngeliatin dan kita diusir, alhasil sekarang kenal sama mbak-mbaknya. Woi, Kenalin mau dong. apa cinta ya? Aduh, gimana bayar. Ini jangan-jangan cerita FTV ya? Gak usah disensor kan nggak apa-apa. Oke, Tasyangela _ selanjutnya. Wah, cocoknya Pak. Nih sekarang yang bacanya si Radlix. Asik nih. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Aku mau curhat, sorry. Ini aku kayak pembicara ya jadi ya. Bicara Jadi radio. gini Kak. Dulu aku tuh punya temen banyak ya sampai sekarang sih, tapi nggak tahu kenapa semenjak aku SMP kelas 9 aku kayak nggak punya temen gitu. Kayak mereka nggak suka gitu temenan sama aku. Sampai-sampai aku cari tahu dong letak kesalahanku di mana. Pasti. Tapi aku ngerasa kayak gak punya salah gitu. Tapi ya itu mungkin menurutku. Tapi setelah itu Kak, aku tanya sama 3 temenku yang anaknya baik banget. Aku tanya ke mereka, apa sih salahku? Tapi mereka nggak tahu Kak, dan katanya juga nggak ada yang salah sama aku. Tapi mereka ngerasa kalau akhir-akhir ini aku agak dijauhi sama teman-temanku sekelas. Ya nggak tahu lah Kak, yang penting mereka bahagia deh. Ini mungkin juga pelajaran buat aku, mungkin mereka belum bisa jadi teman yang baik buat aku. Semoga di luar sana nggak ada yang kayak gini sama aku. Bawel. Sorry Kak, curhatnya panjang, namaku disensor aja ya Kakak. Thanks Kak. Oke, ini namanya disensor ya. Jadi apa ya? Ya kadang tuh emang kalau kita di dalam suatu kumpulan ataupun lingkungan ataupun ya suatu circle yang nggak suka sama kita itu emang ada, itu wajar. Terus kita kayak sok-sokan mikir apa ya salahku ki, ya sebenarnya tuh nah sebenarnya tuh itu bisa jadi nggak salahmu juga, ya bisa jadi emang itu circle kalian nggak sehat. Nah apalagi kamu masih sekolah kan, mending daripada kamu mikir hal kayak gitu Yang belajar. mending belajar terus kejar cita kamu, kejar cita-cita kamu. Oke, jangan terlalu dipikirin karena masa depan lebih penting. Mantul. Cami sensor nama ya Kak. Siap. Gini Kak, kalau menurutku ya sahabat kalau datang pas butuhnya aja itu wajar. Oke. Kita juga kan manusia, dia juga manusia. Ya peran manusia itu tidak sebagai makhluk individualis tetapi makhluk sosial. Jadi wajar kita membutuhkan orang lain. Ya emang wajar. Sama kayak tadi yang sebelum-sebelumnya berarti ya nih. Jadi gini nih ya, teman itu bisa lebih daripada keluarga. Bener nggak sih Jel? Karena ada hubungannya Bambang, kalau mikir ada hubungannya. Ini intinya gini. Jadi ketika kita butuh teman, teman ada buat kita, ya kita harus ada buat dia balik ya ini Simbiosis mutualisme. Nah, sebenarnya gitu. Oke, thank you buat namanya disensor karena nggak boleh dikasih tahu. Ya ini nggak disebutin disensor atau enggak, jadi aku sebutin aja. Ini namanya dari Aku Leli. Aku lali apa aku lali? Aku Leli. Oh, nggak kenal. Aku laku katanya Pak. Malah promosi. Kaidaan. Kalau menurutku temen beda ya sama sahabat. Dalam kurung tutup maksudnya. Teman tuh datangnya cuma pas ada maunya doang, pas ada butuhnya doang. Terus kalau dimintain tolong susah banget. Temenku banyak rata-rata kayak gitu, semua jadi sedih. Ya Mungkin gini, dari dianya sendiri nggak bisa care sama teman Jel. Nah ini dia datang nih, datang cuma pas ada maunya doang, pas ada butuhnya doang. Berarti kan dia care sama temennya Pak. Ya mungkin Dari definisi dari dia, belum tentu dari definisi temennya seperti itu sih. oh iya berarti ya kamu coba berintrospeksi diri dulu. Terus tapi kalau emang kamu udah ngerasa ya aku udah baik kok sama orang, ya udah berarti emang itu temanmu aja sih nggak tahu. Terus gitu ya Pak ya.
Ya next ini dari Nuriyah. Ini Oke. panjang banget pak. Keren nih ceritanya ini. Pernah punya teman ngerasa sahabat, Benar terus. udah percaya dan ceritain semua privasi aku ke dia. Tapi tapi- setelah ada masalah malah dia bongkar semua tentang aku di keluargaku. Dan sekarang juga dan sekarang jadi insecure untuk pengen punya teman dekat lagi. Ini banyak sih. Banyak terjadi. Banyak terjadi di lingkup-lingkup sana sih. Banyak terjadi di lingkup kalian, di lingkup saya juga banyak. Ya intinya ketika kamu bercerita atau ya aku ini saran ya, ketika kamu bercerita apapun itu ke teman kamu, tolong dikasih batasan. Karena sebenarnya yang bisa kamu percaya itu cuma diri kamu sendiri. Oke? Thank you Nur ya udah DM. Oke, next dari Saja Alia Faiha. Oke, Jal, bacain Jal. Seger ini pak. Gatel aja kalau gue. Oke. Hai kak, menurut kakak definisi sahabat itu apa sih? Oke. Greget sendiri gitu kalau punya temen bener-bener udah deket banget tapi ternyata di belakang suka ngomongin.